Shalom buat Tuhan dimanapun berada saat ini, saya menyapa kita dengan kasih Kristus. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus kita sama-sama bersemangat untuk kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bangga dan kami sama bersyukur. Kami adalah orang-orang yang disertai dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan sungguh kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini adalah saat untuk kami bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan berkat Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan dengan bersuka cita. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Raja kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus telah kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan dari awal, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tangan, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi katakan, Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lambaikan tangan yang penuh sukacita, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan suara-suara bagi Raja kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan kita lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari membawa seluruh hidup kita dengan pujian ini sama-sama kita katakan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan amin.
Sama-sama katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari lebih lagi sama-sama dengan pujian ini. Jesus, Jesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bapakku datang Menyembah-Mu, menyembahmu di sini. ku percaya. Ku percaya Kau ada bagiku. ada Bapakku bagiku. Bapakku datang, Kami dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percaya, Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan. ada bagiku. Sama-sama katakan tak usah ku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Pujian bagimu haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, perbuatanmu. oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Jesus, Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. sembah Dia. Kami datang, kami datang, Kami bersyukur,
katakan Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu Tuhan. tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin, amin, amin. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Tiada seperti-Mu Tuhan. tiada seperti Haleluya. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan hari ini sedang marak-maraknya kita buat pasar. Semua menu ada, dan dari Surabaya, dari Bali, dari Sumba, dan semuanya nikmat banget. Kita memanjakan lidah kita di minggu ini. Haleluya. Mari kita salam buat kita semuanya. Saya menyapa saudara yang ada di Sumba, luar pulau Sumba yang mengikuti program ini. Doa saya, kemurahan dan anugerah Allah terus terjadi dalam seluruh kehidupan kita bersama. Menit-menit ke depan, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita, meriset pikiran kita untuk melihat perkara-perkara yang ajaib buat saudara dan saya, kita semuanya. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Satu lagu yang mengiring kita untuk membawa dalam hadiratnya lebih lagi. Haleluya. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Kita berdoa, selama masih ada doa, masih ada pintu surga yang terbuka atas kami. Selama masih ada iman, akan ada perkara-perkara yang ajaib, bahkan perkara yang tidak mungkin akan menjadi satu kenyataan buat kami. Hadirat-Mu yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi secara khususnya Tuhan, supaya hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Karena kami percaya masih ada mujizat, sekalipun sepertinya secara mata jasmani kami tidak bisa diubahkan. God change my situation. Dia Allah yang sanggup merubah segalanya. Kami bersyukur hari ini, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini sekalipun kita sering musim hujan yang begitu deras, sampai kemarin ada di bagian ruangan belakang di tempat kami, di rumah saya tinggal, ngalami gelombang tsunami saudaraku. Tapi saudaraku is oke, karena
Kita percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan juga hari-hari ini seperti disebutkan di depan tadi, bahwa kita sedang menikmati basar rame-rame untuk 4 kabupaten. Keren banget. Nah, saya percaya semua akan berjalan secara luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya menyapa dimanapun saudara berada yang setia ngikuti program ini dimanapun saudara berada, yang ada di Sumba khususnya, yang ada di Bali, Sidoarjo, juga Surabaya, Flores, Shalom dan Lombok, Jakarta, Surabaya, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan juga semua saudara-saudara yang setia membagikan semua link daripada ibadah kita hari ini. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan merubah segalanya dalam hidup kita. Amin. Mungkin saudara berkata, pendeta Pak Wahyu, saya mengalami situasi yang paling tidak enak, berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Saya mengalami masalah, saya mengalami kesulitan dan sebagainya. Sahabat Kristus, hari ini ada kabar baik. Kita akan membahas tentang satu hal, tentang satu pribadi Allah yang namanya Yesus yang sangat luar biasa. Kalau saudara suka judul dari sebuah khotbah, dalam waktu yang tidak lama kita membahas yang ada slide di depan saudara, di layar kaca saudara, yaitu God change my situation. Tuhan adalah Tuhan yang merubah, yang sanggup merubah, yang jagonya merubah situasi yang sedang kita hadapi. Amin, 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 amin. Mungkin situasi saudara berbeda sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah buat master plan, kita sudah buat goal setting, dan semuanya sepertinya semua akan berjalan lancar. Tapi di dalam perjalanan kita berjumpa dengan kenyataan yang berbeda. Don't worry, be happy. Why? Kenapa? Ketika Tuhan merubah goal setting kita, ketika Tuhan merubah tujuan kita, Allah punya rencana yang lebih dahsyat daripada yang kita rencanakan. Amin, 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 amin. Di bagian ini jangan pernah kecewa. Karena apa, saudaraku? Not good idea, but God idea. Rencana Tuhan lebih dahsyat. Rencana Tuhan lebih sukacita. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini seandainya semua yang kita rencanakan gagal dan gagal lagi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, don't worry. Tuhan punya tujuan lebih dahsyat dan lebih keren. Kadangkala dalam hidup saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun, di atas 20 tahun, saudaraku. Kalau kita tidak bisa menentukan apakah itu kehendak Tuhan atau bukan, Tuhan paksa mengerucut di satu jalan yang bermulanya hanya satu. Ini loh yang harus engkau lakukan. My God is living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Termasuk urusan jodoh. Termasuk urusan bisnis. Termasuk menikah dengan siapa. Termasuk tinggal di kota mana. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana. Mungkin situasinya berbeda, tapi Tuhan sanggup merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Mungkin sebagian saudara berkata, betul Pak Wahyu, saya sedang menghadapi situasi yang berbeda, saya menghadapi terbalik dari kenyataan dan sebagainya. Don't worry, jangan khawatir. Yang pertama, Tuhan punya tujuan. Yang kedua, Tuhan sanggup merubah ketika Tuhan bersama dengan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Na 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 na.
bagi saudara sedang bergumul hari ini, di layar kaca saudara di bagian bawah ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Di belakang saya ada 19 pasukan doa yang setiap jam berdoa untuk saudara supaya mengalami mujizat Tuhan. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi saudara. Ada satu cerita dalam kebenaran firman Tuhan tentang namanya Ayub. Ayub mengutuk dengan kondisinya yang sedang dia alami, situasi yang sedang dia hadapi, dan di tengah-tengahnya dia kesalehan, di tengah-tengahnya keberkatan, di tengah-tengahnya kelimpahan, di tengah-tengahnya semua running dengan baik. Dihadapkan situasi yang berbeda. Sehingga dalam slide saudara yang ada di layar kaca, Ayub mengutuk hari dia dilahirkannya. Dan dia berkata, mengapa Tuhan masih melihat dia sebagai orang benar? Saudaraku, saking alami, begitu banyak problem dan tekanan yang dijumpai. Situasi berbeda. Istri meninggalkan, anak-anak, saudaraku, hilang lenyap. Harta kekayaan hilang lenyap. Dan dia, kalau lihat gambar yang ada di slide saudara, dia sedang borok saudaraku. Dan begitu orang bilang, sudah jatuh ketimpa tangga. Dan ketimpa batu bata lagi. Tapi ada kabar baik. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan. Why? Tuhan, God change my situation. God change your situation. Situasi apapun. Coba lihat. Kalau saudara melihat awal bagaimana sejarah dari Ayub. Dan kemudian di pertengahan daripada cerita itu dan akhirnya masuk ke pasal 42. Apa yang terjadi? God change my situation. Tuhan mengembalikan keadaan Ayub. Restore all sesudah dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan menambahkan kepadanya 2 kali lipat dari semua milik kepunyaannya. Keren banget. Tuhan merestor all, jagonya merubah keadaan dan situasi kita. Pak, Bu, saya ingatkan, jangan buru-buru menyerah. Anak muda, jangan buru-buru menyerah tentang masa depan, tentang kondisimu, tentang putus lagi cintaku, putus lagi harapan hatiku. Karena Allah, tulis di komentar saudara, Tuhan merubah keadaan saudara dan saya. Saya ngerti apa yang saudara jumpai, tapi dari kisah Ayub kita melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus jago merubah keadaan. Di sesi yang lain saya sampaikan ada 8 pertukaran di atas kayu salib. Yang sakit jadi sembuh. Amin, 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 amin. Yang bergumul ditolong oleh Tuhan. Yang terkutuk menjadi terberkati. Yang miskin diperkaya. Iya Tuhan, ku percaya, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya things change. Sesuatu bisa berubah. People change. Orang tua bisa berubah. Suami bisa berubah. Cinta bisa berubah.
istri bisa berubah, Pak RT bisa berubah. The Lord never change. Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah. Kalau hari ini saudara sedang mengikuti program ini, sedang sakit dan berkata, pendeta, saya sedang sakit keras, saya sudah didoakan tokoh-tokoh agama, saya sudah doakan para pendeta dan sebagainya. Hari ini jangan khawatir. The Lord never change. Oleh bilurnya menjadi sembuh. Begitu berkata, pendeta, saya mengalami kebangkrutan. Setelah COVID, saya banyak menemukan konseling dengan banyak orang. Kami mengalami penurunan drastis. Bahkan saya harus collab. Don't worry, bangkit kembali. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Firman Tuhan berkata dengan jelas buat kita dalam Mazmur 39 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Yang setuju katakan amin. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, bagian kita bersukacita, percaya dan bersukacita. Dan bagian Tuhan melakukan mujizat Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin, amin, amin. Ada 3 tipe orang dalam hidup ini. Yang pertama adalah tipe orang yang bodoh. Orang Sumba, kita bahasa Sumba lebih tajam, bodok. Yang kedua adalah orang yang biasa. Yang gampang menyerah, gampang putus asa. Tapi yang ketiga adalah orang yang menang. Itu 3 tipe manusia secara umum. Siapakah kita? Kita pelajari satu-satu. Dan doa saya ketika saudara ada di level 1. Mari kita masuk ke next level yang kedua. Dan jangan berhenti di situ. Next level yang ketiga. Menjadi orang yang menang. Apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, golongan pertama adalah golongan orang yang bodoh. Maaf kata agak sedikit kasar. Tapi kadangkala banyak orang percaya bertindak bodoh. Orang yang bertindak bodoh adalah orang yang melihat apa? Tantangan, kecewa, menangis, dan apa? Menyalahkan Tuhan. Itu orang yang bodoh. Padahal kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang sampean alami ialah pencobaan-pencobaan biasa aja. Yang tidak melebihi kekuatan manusia kita. Jangan dibesar-besarkan masalah. Jangan takut di berlebihan. Takut itu wajar. Tapi kalau berlebihan itu salah. Sebab Allah setia. Dan, keren banget baca sama-sama. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi yang Bapak Ibu hadapi, anak-anak muda hadapi, para pria-pria yang hadapi, istri-istri hadapi, dengar baik, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang pertama, pencobaan itu biasa aja. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia kita. Dan yang ketiga adalah pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Amin. Coba Bapak Ibu Saudaraku tengok ke belakang. Lihat ke belakang. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kekurangan. Tapi Tuhan setia menolong saudara dan saya. Keren banget. Jadi sahabat Kristus, pagi ini, hari ini yuk sama-sama. Jangan bertindak bodoh dalam menghadapi hidup ini, apapun, everything.
Karena orang yang bodoh adalah melihat tantangan, kecewa, menangis, dan berkata, ya nasib, dan menyalahkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan, katanya melayani Tuhan, katanya menabur, katanya, jangan jadi Kristen katanya. Karena firman Tuhan berkata, tidak akan melebihi kekuatanmu, dan itu biasa aja. Kici anak orang Sumba bilang. Tapi yang ketiga, Tuhan berjanji memberikan pertolongan atas saudara dan saya. Coba lihat bicara masalah pencobaan. Pencobaan atau temptation berasal dari bahasa Yunani pairasso. Artinya pencobaan bertujuan untuk menjatuhkan dan memperburuk keadaan manusia, karena pairasso itu berasal daripada si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa pairasso berasal daripada kuasa kegelapan. Tujuannya apa? Pencobaan bertujuan untuk menjatuhkan dan memperburuk keadaan saudara dan saya. Karena bersumber daripada si jahat. Alkitab saya berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan, saudara, menjadi target setan supaya kita hancur berantakan dan tidak bisa buat apa lagi. Sedangkan kata ujian berasal dari kata dokimion. Yang dimaksud adalah, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Sesuatu yang digunakan, artinya ini kesimpulannya, sesuatu yang digunakan oleh iblis untuk mencobai manusia justru dipakai Allah untuk menguji dan menguatkan iman kita. Yang setuju katakan amin. Makanya di bagian lain dikatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Rupanya ujian yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, everything, apapun juga, dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Jangan bertindak bodoh. Ayo tepuk dada saudara, jangan bertindak bodoh. Ketika berjumpa dengan pergumulan, persoalan, masalah, kita nyalahkan Tuhan. Salah siapa? Itu dosa siapa? Tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Oh. Jadi rupanya kadangkala kita lupa, kita bertindak bodoh, nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi yang kedua, orang yang pasrah. Markus 11:23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu juga akan terjadi. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita memang hidup ini, kita diberhadapkan dengan berbagai macam hal. Tapi yang kedua, level yang kedua, banyak orang yang menyerah sebelum berperang. Banyak orang yang putus asa di tengah-tengah apapun yang di hati. Mungkin saudara berkata, pendeta enak saja ngomong, pendetanya khotbah, kami ngalami, kami juga ngalami. Tapi disitulah firman itu menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Ada satu ilmu psikologis saudaraku membahas tentang ini. Orang yang menyerah pada kesulitan dan sebelum mencoba biasanya memiliki 9 karakteristik yang menurut psikologi ilmu jiwa. Yang pertama, mereka biasanya punya mentalitas tetap, fixed mindset. Yang kedua, orang yang takut gagal. Yang ketiga, kurangnya disiplin diri. Yang keempat,
kecenderungan untuk mencari kenyamanan, cari zona nyaman. Yang selanjutnya kurangnya tujuan yang jelas, pemikiran yang berfokus pada hasil yang cepat. Tuhan suka proses, kita suka hasil yang cepat. Rendahnya keyakinan diri, kurangnya kemampuan dalam mengendalikan emosi, dan kurangnya dukungan sosial. Sahabat Kristus, kadangkala kita tensi. Dulu era yang dulu, orang yang membangun perusahaan-perusahaan menerima orang yang IQ-nya tinggi. Tapi ada satu perubahan, perusahaan-perusahaan asing mencari orang yang bisa membangun satu hubungan. Nggak gampang marah, pinter lobbyingnya keren, dan sebagainya. Hamba Tuhan itu dituntut seperti artis. Saudara, kenapa dikatakan? Orang lain jemaat tidak peduli engkau ada masalah atau tidak. Tetapi engkau hamba Tuhan yang harus mengayomi dan mendoakan kita. Jadi harus tampil seger, tampil bahagia, tampil sukacita. Karena sukacita itu transfer, stres itu juga transfer. Artis kan sama, tidak peduli ada masalah atau tidak. Ketika tampil di layar kaca, harus fresh, tidak boleh bete, dan tidak boleh cemberut. Haleluya. Mario Teguh berkata seperti ini. Pasrah adalah ilmunya orang hebat. Dia sudah melakukan semuanya yang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Itu. Nah, rupanya sahabat Kristus, tipe orang yang kedua adalah jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Amin, 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 amin. Di tengah-tengah keputusasaan yang saudara jumpai, apa saja, tentang jodoh, masa depan, keuangan, bisnis, semuanya, kita punya Tuhan yang besar, yang membela, menyertai, memberkati, dan melakukan mujizat buat kita. Amin, 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 amin. Saya senang sekali dengan keluarga yang ada di Sidoarjo yang kadangkala kita berdoa bersama-sama perjamuan kudus. Pak Tony dan Ibu dan seluruh keluarga besarnya. Hidup ini dihadapkan dengan berbagai macam hal. Coba lihat, saya pernah pergi ke satu tempat ini beberapa kali. Yaitu gereja sampah yang ada di Kairo, Mesir. Ayatnya yang saya kutip tadi. Simon the Tanner Church adalah nama lain dari gereja sampah. Gereja sampah atau yang disebut dengan gereja mujizat di Bukit Mukatam ini merupakan gereja Koptik tua atau Koptik Ortodok dengan sejarah yang menarik. Sang Kalipah memanggil Patriark Abraham bin Sarah untuk meminta konfirmasi dari ayat yang kita baca tadi. Dia melihat ayat firman Tuhan dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak, maka tercampaklah dalam hati. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketakutan, hamba Tuhan ini ngajak puasa 3 hari 3 malam. Dan ketika berpuasa terjadi mujizat Tuhan. Ada banyak kita mendengarkan khotbah, gunung itu berbicara masalah. Yes, tidak salah. Tapi di gereja sampah yang gerejanya sangat luar biasa, dan saya pernah datang ke tempat ini bersama dengan rombongan dan saya jelaskan. Ada mujizat ketika gunung itu dipindahkan. Dan ini sekitar 15.000 ibadah. Jalannya dari kota, saudaraku, kemudian masuk ke jalan-jalan sempit tempat sampah. Artinya, di tempat yang paling sederhana tidak berarti.
nama Tuhan ditinggikan dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Terjadi mujizat. Gunung dipindahkan, gereja, sampah dibangun. Dan kalau saudara pergi ke Kairo, biasanya diajak ke tempat ini. Jadi yang pertama, ketika kita berdoa kebenarannya, gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung utang piutang, gunung apa saja dipindahkan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, fakta sejarah dari gereja sampah ini, apa yang disebut dengan mujizat di Bukit Makatam, merupakan gereja tua Koptip yang menjadi sejarah mujizat. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Di bagian ketiga yang terakhir yang kita bahas adalah, saudaraku, kita menjadi orang yang menang. Siapakah orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang melihat masalah, orang yang melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Pertama, orang bodoh. Yang kedua, orang biasa, orang yang gampang menyerah dan putus asa. Tapi di bagian ini tempat saudara dan saya. Di bagian ini adalah tempat orang-orang yang sakit, menaun. Di tempat ini adalah bagian orang yang sakit kanker. Di tempat ini bagian orang yang divonis gagal ginjal. Di tempat ini ada orang yang sakit jantung, yang utang piutang, yang kebangkrutan, yang alami masalah, amburadul, porak-poranda. Tempatnya di sini, yaitu apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Orang yang melihat masalah sebagai kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Satu saat saya tanya kepada gembala saya, Pendeta Timotius Arifin, Pak Arifin itu apa pernah menghadapi masalah? Karena setiap ketemu saya di bandara, di mana, Wahyu, lebih daripada pemenang. Amin, Pak. Pak Arifin karakternya suka pakai bahasa Inggris. Ketemu di mana? Di Starbucks di mana? Saya bilang, Pak Arifin itu tampil di khotbah fresh, sukacita wajahnya. Tampil di TV, sukacita. Tampil di Rock News, sukacita. Ketemu langsung, sukacita. Satu saat kakinya sakit, beliau kalau tidak salah harus operasi. Saya ketemu di bandara, Pak katanya sakit. Oh enggak, sudah sehat. Dan oleh kemurahan Tuhan, saudara, beliau bilang ini, Wahyu, saya mengalami 1000 masalah. Sebutkan semua, kanker getah bening, ini semuanya tapi yang selanjutnya dia berkata, tapi Tuhan memberikan 1001 jalan keluar dan mujizat. Praise God. Bapak Ibu, kalau hari ini saudara sedang program ini, dan saudara berkata, aku masalahku banyak Pak Wahyu. Dan sepertinya yang satu belum selesai, satu lagi sudah datang. Sakit-sakitku dan sebagainya, hutang piutang, keuangan, ketidakjujuran. Dengar baik, Tuhan menyediakan 1001 jalan keluar. Dan beliau nambahkan gini, Wahyu maaf, kalau ada tai kuda, pasti ada kudanya. Artinya apa? Semakin banyak tai kuda, semakin banyak kudanya. Artinya apa? Semakin banyak persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya dalam Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu mewakili semua masalah yang sedang dihadapi, kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara sering lihat tulisan ini. Huruf Mandarin tidak ada kata krisis. Kata krisis kalau respon kita salah, menjadi danger, menjadi bahaya. Tapi huruf Mandarin adalah ada kata opportunity. Artinya apa? Ketika kita menjumpa dengan masalah, kesulitan, sakit penyakit, ketidakmampuan, di situ Tuhan sedang sediakan
opportunity. Tuhan sedang kasihkan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Pak, Bu, artinya apa? Saudaraku, sahabatku dimanapun saudara berada. Kalau Anda sedang menghadapi masalah besar, mujizat akan besar. Kalau sudah dihadapi problem, masalah, Allah sedang membawa untuk saudara melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Contohnya, ketika Daud berjumpa dengan Goliat, ketika 10 pengintai dan 2 pengintai, Daud diizinkan untuk melihat kesempatan melakukan dan mengalami mujizat Tuhan. Amin, amin, amin. Impossible seorang Daud yang imut-imut seperti saya berjumpa dengan Goliat yang besar. Kata lebih daripada pemenang. Kalau saudara lihat settingan di background yang di belakang. Rupanya kalau Alkitab berkata sebab, apakah yang akan katakan dengan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam semuanya itu kita menjadi lebih daripada pemenang. Kata hiper-nikonen. Hiper itu di atas atau lebih dari. Nikomen itu Nike pemenang. Ada merek sepatu Nike. Dan hipernikau adalah di atas atau lebih dari seorang yang menang. Kalau saudara pelajari dengan cermat, di latar belakang dari slide saya ada desain tulisan saya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Rupanya hidup Kristen saudara dan saya, apapun masalahnya, didesain sejak awal dengan baik. Diatur sejak awal. Makanya Alkitab berkata dalam semuanya itu engkau menjadi lebih daripada pemenang. Sejak awal didesain untuk mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Makanya di layar saudara, di background saya ada kata desain. Saudara dan saya didesain apapun masalahnya. Sebesar apapun kesulitannya. Separah apapun sakit saudara. Seberat apapun persoalannya. Tuhan mendesain sejak awal. Untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Tepuk dada saudara. Apapun yang saya jumpai. Kemenangan sedang menunggu saya. Iya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kata selanjutnya, aku jadi apapun belum bukan berarti tidak. Belum bukan berarti tidak. Saudara dan saya didesain untuk mengalami kemenangan sejak awal. Terakhir, berkat di balik masalah. Yang pertama, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, perubahan hidup akan terjadi. Yang ketiga, kekuatan iman akan terjadi. Dan yang keempat, kerendahan hati. Ketika kita mengalami proses, kita akan melihat mujizat Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan roti anggur saudara. Kita akan berdoa dengan segala kasih karunia Tuhan. God change your situation. Katakan God change my situation. Apapun yang terjadi. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Nyanyi sama-sama. Lewati lembah air mata, aku percaya. Yes. Firman-Mu ya ada
paling indah. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. God change your situation. Jangan bertindak bodoh. Jangan menyerah dan putus asa. Tapi jadilah lebih daripada pemenang. Why? Kenapa? God change your situasi yang ada untuk melihat mujizat Tuhan. Mari bangkit berdiri dan ambil roti dan anggur di tangan saudara. Meneguhkan semua perjanjian Tuhan. Supaya God change your situation. Yang sakit jadi sembuh. Yang sedang menghadapi masalah ditolong oleh Tuhan penasihat ajaib. Yang sedang bergumul keuangan dilimpahi dengan kasih karunia. Yang bergumul tentang pemulihan Tuhan sediakan. Angkat roti di tangan kanan. Kami percaya ketika kami memegang roti ini. Ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya jika Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus, situasi kami akan berubah menjadi lebih baik. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Nyawa berbicara masalah kehidupan. Darah berbicara masalah perlindungan. Dan Mazmur 91 menjadi satu garansi. Tidak ada satu kekuatan apapun, sakit, penyakit, kegagalan, kebangkrutan yang bisa menyentuh saudara ketika kita dalam perlindungan kuasa darahnya. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darahnya? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara yang sedang menantikan mujizat hari ini, God change your situation. Apapun situasi, sakit, perlu dipulihkan, perlu diberkati, perlu sehat dan semuanya, Tuhan sanggup merubahnya. Satu lagu yang kita nyanyikan bersama-sama, saudara imani dengan sungguh-sungguh, dan nanti pendeta Hengki akan menutup dan melepaskan mujizat buat saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Yes. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Tepuk dada saudara dengan keyakinan iman. Lewati lembah air mata, yes, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, 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 amin. Aku percaya. Katakan kemenangan sejak awal sudah dijamin. Kemenangan sudah kau jamin. Kesembuhan, kesembuhan sudah kau jamin. Pemulihan, pemulihan sudah kau jamin. Masa depan, masa depan sudah kau jamin. Sama-sama. Aku percaya. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu di sebelah yang tangan kanan untuk menerima mujizat Tuhan. Pendeta Hengki akan berdoa melepaskan. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia sekalipun, yang sanggup menjawab kami lebih daripada yang kami doakan. Karena itu kami angkat hati kami, dan kami mau beriman dan berseru kepada Tuhan. Hari ini bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dihadapkan dengan jalan buntu, Tuhan bukakan pintu. Masalah apapun Tuhan pegang tangan mereka, sehingga tidak ada satupun yang jatuh tidak berdaya, tapi terus kuat
melewati proses dan menjadi lebih hidup lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu, mujizat atas mereka, pertolongan, kesembuhan, dan mujizat pintu yang terbuka atas mereka terjadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkata saudara semua, Shalom.